Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rofi'i, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Prodi HTN semester 5, ingin menyampaikan materi mengenai kecil-kecil berbuat zina sebagai penunaian tugas masail fikih. Deskripsinya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan atau menjumpai pemuda-pemudi yang melakukan hal yang tidak lazim dalam pergaulannya. Akibat dari pergaulan yang dapat dibilang bebas inilah sering mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti halnya pacaran. Pacaran adalah perbuatan yang buruk dan dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, seperti halnya pegangan tangan, pelukan, ciuman, bahkan hal-hal yang dilakukan seperti halnya seorang suami istri. Bagi beberapa kalangan anak di bawah usia juga yang tidak sanggup menahan syahwatnya lalu melampiaskannya dengan cara beristimna atau yang sering disebut onani. Hal ini terjadi karena pergaulan yang tidak baik dan faktor lingkungan yang buruk. Beberapa pertanyaan mengenai masalah di atas. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam mengenai perbuatan zina di bawah umur? Yang kedua, bagaimana menurut hukum positif seseorang yang belum menikah melakukan perbuatan mesum atau zina? Jawabannya, yang pertama, pengikut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Zaidiyah, menurut ulama dengan mazhab ini, hukum masturbasi atau onani adalah haram, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 29-31 yang artinya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Menurut pengikut mazhab Hambali, hukum masturbasi atau istimna adalah haram, namun boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu seseorang ingin menghindari zina akibat didorong libido. Hal ini dijelaskan dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurati. Sesuatu yang boleh karena darurat hanya boleh sekedarnya. Sedangkan pengikut mazhab Hanafiyah, masturbasi atau istimna pada prinsipnya haram, tapi kadang dilakukan untuk menghindari perbuatan zina. Upaya menghindari perbuatan zina hukumnya wajib, seperti dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah. Wadidduhu tazakumul mafasiddi fartakibul adna minal mafasid. Yang artinya, adapun lawannya jika bertabrakan antara mudorot satu dengan yang lainnya, maka diambil mudorot yang paling kecil dan ringan. Hukuman bagi pelaku zina di bawah usia atau di luar nikah dalam hukum Islam. Hukuman atas tindak pidana zina ada 3 macam, yaitu jilid, cambuk atau dera, tagrib, diasingkan, dan rajam. Hukum dera pengasingan diterapkan bagi pelaku zina ghairu muhson atau belum menikah, sedangkan rajam diterapkan bagi pelaku zina muhson, yaitu pelaku yang sudah melakukan hubungan seksual melalui pernikahan yang sah. Adapun keduanya ghairu muhson, hukumannya adalah dera dan dibuang. Tetapi jika keduanya muhson, hukumnya adalah rajam. Apabila salah satunya muhson sedangkan yang lainnya ghairu muhson, pelaku pertama dijatuhi hukuman rajam, sedangkan yang ghairu muhson dijatuhi hukuman cambuk dan diasingkan. Untuk hal penetapan hukuman zina, kebanyakan ulama-ulama fikih berpendapat yaitu dilakukan secara bertahap, sebagaimana penetapan pengharaman khamar dan penetapan kewajiban melakukan puasa. Untuk pertama kalinya, hukuman zina itu ialah teguran resmi yang bernada cercaan. Firman Allah yang artinya, dan terhadap 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan
memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya. Quran Surat An-Nisa ayat 16. Pada tahapan kedua, hukuman ini ditingkatkan dalam bentuk hukuman kurungan rumah atau tahanan rumah. Hukuman tahap kedua inilah yang berlaku untuk beberapa waktu. Kemudian Allah memberikan jalan yang lain, yaitu menetapkan hukuman zina dalam bentuk 100 kali pukulan yang jika melakukan perzinahan itu perawan dan jejaka. Pentahapan ini bermaksud agar hukuman zina dapat memasyarakatkan dan dapat secara lemah lembut membawanya ke dalam kesucian dan kemurnian, agar manusia mampu menginternalisasikan jiwa hukum secara bertahap tanpa merasakan adanya kesulitan dan tekanan dalam menjalankan ajaran agama. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, anak yang melakukan tindakan asusila di bawah umur tidak dapat dipidana. Karena perbuatan melakukan asusila tersebut, anak yang masih di bawah 18 tahun maka ia tidak dapat dipidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan restoratif justice harus dikedepankan, yaitu sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab, serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restoratif dalam perspektif keadilan restoratif. Lebih lanjut mengenai hal ini, menurut pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur sebagai berikut. Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk yang pertama, menyerahkan kembali kepada orang tua wali. Yang kedua, mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, hadza wallahu ya'ana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.